Ya, apakah ketika orang-orang yang sudah sampai gitu, sudah di tingkatan ma'rifat gitu, dia itu sudah tidak ada kebencian, walaupun dia berhadapan atau melayani atau berinteraksi lah dengan orang-orang yang sangat-sangat dolim ke dirinya, itu apakah kesadarannya tadi itu sudut pandangnya itu kemana kok bisa seperti itu? Iya. Ataukah dia itu melihat makhluk itu sudah tidak terlihat makhluk, dia itu adalah murni peranan Allah secara totalitas yang ada di situ, walaupun itu bentuknya adalah pendoliman terhadap dirinya, sehingga dia tidak melihat bahwasanya mereka zolim terhadap kita. Iya. Ataukah memang seperti itu, atau Gus? Kesadaran yang muncul, Gus? Iya betul. Jadi kita kembalikan kepada peristiwa Rasulullah waktu di Taif, kan seperti itu. Kenapa Rasulullah tidak mempunyai kebencian, walaupun Rasulullah itu dilemparin batu, dilemparin kotoran. Kenapa Rasulullah malah menunjukkan ekspresi kasih sayang terhadap orang-orang yang telah melukai itu? Ceritanya malaikat tidak terima loh, Gus. Iya, malaikat tidak terima. Kok bisa Rasulullah itu dengan mudahnya bisa memaafkan orang-orang yang seperti itu? Nah, itulah yang dimaksud hakul iman, sebenarnya iman. Jadi dari tahapan hakikat itu dari bawah dulu, Mas. Itu bisa dicapai nanti dari pengenalan dulu. Dari ayat-ayat Quran kan sudah banyak itu dijelaskan, misalnya apapun yang ada di langit dan di bumi itu semuanya adalah ciptaan Allah, dan Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan itu pun Allah sendiri yang menggerakkan semuanya. Nah, jika apapun yang ada di langit dan bumi itu hanya Allah yang tunggal itu tadi yang menggerakkan. Nah, disitulah titik pandang sudut orang-orang yang sudah makrifat. Dia sudah tidak meyakini lagi kalau ada yang bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu walaupun itu keburukan. Itu semua datangnya dari zat yang satu itu tadi. Semuanya pelakunya hanya tunggal. Itulah sudut pandang orang-orang yang sudah makrifat. Jadi ya untuk apa kita menyalahkan mereka, wong mereka juga dia juga Allah sendiri yang menggerakkan. Ya biarkan kita kesadaran itu berjalan seperti air mengalir. Toh ketika kita ada kemungkaran nanti yang berbahasa syariat, ya tetap kita ingatkan dengan kesadaran itu, kita mengingatkan, bukan karena ego kita. Karena orang ini berjalan bukan pada realnya. Gitu loh, pandangan orang hakikat arifat itu seperti itu. Orang ini kalau berjalan di sini nanti tidak sampai ke sini, pandangannya di situ. Jadi tidak ada orang ini jelek, tidak boleh seperti ini, tidak seperti itu pandangannya. Tidak menyalahkan karena dia berbuat maksiat secara syariat, tidak. Bahkan di dalam hatinya itu kasihan orang ini berjalan pada jalur yang salah, nanti larinya ke sini. Jadi kita luruskan. Dan cara meluruskan ini pun kita rahmat, kita penuh dengan kesadaran, tidak ada unsur egois karena unsur apa-apa, tidak ada. Memang murni kasihan itu tadi. Nah, toh itu pun tidak bisa merubah takdir yang dialami orang itu. Kalau memang dia itu memang dilewatkan jalur situ dan pada akhirnya menuju jalan yang gelap, nggak bisa kita merubahnya, nggak bisa. Kita hanya diwajibkan mengingatkan
saling mengingatkan. Itu yang dimaksud amal ma'ruf nahi mungkar itu di situ. Jalannya sampean salah, yang benar itu di sini jalannya. Toh dia mau menerima atau tidak, ya dia tidak ada efek apa-apa, dia hanya menyampaikan, menunjukkan dari itu. Jadi walaupun dia orang yang diingatkan itu malah menyerang kita, menjelekkan kita, menyesatkan kita, tidak ada sedikit apapun unsur emosi atau mangkel, itu tidak ada. Ya sudah, berarti takdirnya dia seperti itu lah, cuma seperti itu aja di dalam rasanya itu, dalam rasa itu. Harus seperti ini, kalau enggak seperti ini kamu enggak ada seperti itu. Hanya menyampaikan saja apa yang sudah dirasakan ini disampaikan. Kalau orang itu tidak mau, ya sudah, tidak ada paksaan. Toh itu juga sendiri Allah sendiri yang menentukan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri sampai suatu saat itu menangis gara-gara apa yang sudah diwahyukan oleh Allah sudah semuanya disampaikan oleh Rasulullah, ternyata tidak ada satupun yang beriman, yang percaya. Itu Rasulullah menangis. Kemudian di riwayatnya itu Allah menyuruh mereka Jibril untuk turun untuk memahamkan Rasulullah bahwasanya hidayah dan pertolongan itu hanya milik Allah. Kamu hanya diutus untuk menyampaikan saja, tidak diutus untuk merubah. Nah gitu. Menyampaikan, mengingatkan. Nabi sendiri ya dihukum kalau tidak rahmat. Seperti Nabi Yunus ceritanya seperti itu. Karena dia tidak sabar menghadapi umat, akhirnya dihukum masuk ke dalam perut ikan itu. Nah, bisanya keluar Nabi Yunus itu sadar kalau dia zalim. Selama itu zalim. Gitu loh. Itu kan yang kelasnya Nabi yang kelihatannya benar secara syariat sudah menyampaikan, tapi dia berputus asa dengan penyampaiannya itu tadi karena dia bertendensikan ego nafsu itu menyampaikan. Akhirnya dia kecewa, ada kekecewaan karena ada unsur itu tadi, keakuan itu tadi. Itu juga yang menjadi asal muasal munculnya salah satunya doa la ilaha illa anta itu ya Gus ya. Iya. Makanya di situ isinya apa? Ketika Allah itu memaafkan kesalahan Nabi Yunus ketika Nabi Yunus sudah menyadari bahwasanya dia zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iya ya Allah, sesungguhnya aku selama ini telah berbuat zalim. Oh, ini semua adalah kehendak-Mu, kok saya mau memaksakan kehendak saya supaya umat ini mau menerima apa yang saya sampaikan. Nah, dengan kesadaran inilah akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari hukumannya itu tadi, dibebaskan dari dosanya itu tadi. Bukan tidak mungkin kita kembangkan yang sekarang ini, orang-orang yang telah melakukan kezaliman, dia tidak akan menerima pengampunan dari Allah sebelum dia mengakui kezalimannya itu tadi. Tidak bisa lepas dari hukuman Allah. Nah, yang disebut dolim itu apa sih? Seperti apa sih? Kedoliman diri itu seperti apa sebenarnya? Ya gini Mas, seperti kita berbicara ini semuanya kan yang hidup kan hanya satu. Katanya yang hidup itu hanya satu, yang punya sifat hidup Allah. Berarti pembicaraan ini pun atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan kesadaran itu harus terus kita sadari bahwasanya ini semua adalah kehendak Allah, bukan ada unsur nggak ada unsur manusianya sama sekali gitu loh. Nah, jadi, ketika seseorang itu menyadari ini unsur dari manusia,
Inilah wujud kezaliman tersebut. Yang bahasanya ngaku-ngaku itu ya, Nah, Gus, ya. itu tadi. Aslinya Allah yang melakukan, diakon-akoni DE, Nah, diaku kalau dirinya. manusia yang mengakui Itu dolim. itu zalim. Selama manusia itu tidak menyadari dengan kezaliman tersebut, selamanya dia tidak akan memperoleh ketenangan di dalam kehidupan ini. Ya. Gampangannya itu dia tidak akan pernah keluar dari alam kegelapan, tidak akan menemukan keterangan di dalam hatinya. Makanya yang dimaksud minadzulumati ilan nur itu kan dari hati yang gelap, sebetulnya seperti itu. Dari hati yang gelap menuju hati yang terang. Contoh, dari hati yang enggan melakukan sedekah, enggan menolong sesama, menuju hati yang mudah menolong sesama, dermawan kepada sesama, suka membantu sesama. Nah, itu namanya perjalanan dari kegelapan menuju yang terang benderang. Dari yang semulanya itu penuh dengan kebencian, itu menuju hati yang penuh dengan kasih sayang. Itu namanya hijrah, itu namanya perjalanan itu di situ. Baru benar. Nah, kalau hanya perjalanan secara lahiriah menurut syariat saja, tapi hatinya tidak ada perubahan di situ, jadinya mana hasilnya? Haji 7 kali ke Mekah, sudah habis berapa M, tapi hatinya tetap dia masih bakhil, dia masih enggan untuk mengasihi sesama, bahkan malah dia mudah menyalahkan orang lain, mencaci orang lain. Ya bukan itu, berarti perjalanannya hajinya itu tadi ya nol, tidak ada perubahan dalam segi rohaniahnya. Toh kan yang kembali ini kan rohani, bukan jasad ini. Yang kembali sama Allah itu kan rohani, roh ini. Jadi makanya ada salah satu hadis riwayat dari Imam Muslim itu, Allah itu tidak melihat zahiriyah, kekayaan harta kalian, enggak, tapi Allah melihat hati kalian. Kenapa? Ya karena rohani yang akan kembali sama Allah. Jasad ini ya kembali ke tanah. Yaitu kan orang-orang yang sadar aja. Kalau masih belum sadar ya tidak bisa di situ. Nanti ada pembahasan kematian aja katanya kejerat pembahasan seperti itu. Jadi ya sudah, itu juga kita sadari, itu juga Allah sendiri yang berkehendak seperti itu. Tidak diberikan pemahaman. Jadi kita tidak ada unsur emosi, tidak ada. Ya kita cukup tersenyum aja melihat takdir Allah yang mengalir seperti itu. Ya kita senyum aja. Soalnya kan kita sudah tidak ikut andil dalam hal apapun. Ini semua kehendak Allah. Ya sudah, kita tidak berani protes lagi. Makanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah akan dia jalani dengan hati yang ridho, senang hati, dengan senang hati apapun takdir yang diberikan. Nah, disitulah kunci bisanya hati itu selalu menerima atas apapun yang diberikan Allah. Jika hati seseorang belum mencapai ke tingkatan itu, tidak bisa. Jadi istilahnya kalau di analogi pewayangan itu Gus, berarti fokusnya itu hanya kepada dalangnya, ya Gus. Dia tidak hanyut dalam cerita wewayangannya atau peran-peran wewayangan. Nah, dia tetap fokus pada dalangnya.
Jadi walaupun ada wayang yang berkarakter apapun, dia tetap melihat sang dalang itu tadi. Dia tidak terobsesi dengan ceritanya dalang atau aktivitasnya dalang. Dia tetap fokus siapa yang telah mengatur semuanya. Itu akhirnya yang menyebabkan orang itu tidak mudah terobsesi dengan apapun selain Allah. Ya termasuk ya tadi itu Gus, akhirnya dia mampu mencapai rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang walaupun terhadap yang dolim kepada dirinya sekalipun, karena fokusnya hanya tetap kepada dalangnya tadi ya Gus. Iya. Sebetulnya ya mudah sebenarnya, kalau memang sudah mendapatkan hidayah itu mudah cara memahami tentang kehidupan. Persoalannya yang menyebabkan sulit itu kan rata-rata manusia itu terobsesi dengan pemberian Allah, bukan terobsesi kepada sang pemberi. Makanya hatinya terhalang oleh pemberiannya Allah itu tadi. Lagi-lagi tidak fokus pada dalamnya Gus. Iya, itu wis. Ya Allah, sebetulnya indah semuanya ini, indah, nggak ada yang nggak indah, semuanya indah. Kalau kita pandang dari itu tadi, sudut rahmat. Kan sebetulnya mudah sebenarnya. Oh, kenapa orang melakukan seperti itu? Belum sadar. Kan hanya seperti itu. Belum sadar tentang akan dirinya, juga dia belum sadar akan Tuhan. Cuma di situ jawabannya. Jadi ya enggak panjang-panjang jawabannya. Kenapa orang itu melakukan itu? Belum sadar. Ya cukup sudah, enggak panjang-panjang. Tapi kalau kembali lagi fokusnya kepada dalangnya Gus, artinya bahasanya menjadi belum disadarkan sama Allah, begitu ya Gus? Iya, belum disadarkan, belum dikehendaki. Ya seperti kita rasakan dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita ini, semuanya kan itu semuanya sudah menjadi kehendak Tuhan. Sudah, apapun yang terjadi, siapapun presidennya, siapapun menterinya, toh kalau itu sudah kita yakin semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan, kita tidak akan protes. Apapun keputusan dari presiden itu, dari menteri itu, kita hanya menyadari saja bahwasanya itu proses Tuhan yang diberikan Tuhan kepada negara kita. Ya kita ikutin aja. Disadari bahwa skenarionya memang seperti itu. Iya, skenario memang seperti itu. Wis sementara sampai ini dulu saja, nanti kita lanjut di segmen lanjut berikutnya, di pertemuan berikutnya. Selanjutnya apa yang ditakdirkan oleh Allah saja nanti.